لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بشر المؤمنين بأن لهم جنة وحريرا وأنذر الكافرين بأن لهم عذابا وسعيرا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, al-mukarramun, para alim ulama, para hadaid, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, baik sipil maupun para pejabat, baik sipil maupun TNI, Polri dan lain sebagainya, khususnya Bupati Bangkalan yang saya hormati Raden Abdul Latif bersama stafnya seluruhnya, khususnya keluarga besar dari keluarga Romo Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi yang saya muliakan, dan keluarga besar, keluarga dalam putra putri dari Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi yang saya muliakan, para jamaah Al-Hikmah, para jamaah Koplet yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita pertama panjatkan puji syukur atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah. Kita dapat bermuajahah, bertatap muka, berkumpul di dalam rangka kita memperingati haul dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, haul Sayyid Muhammad Utsman Al-Ishaqi, dan haul dari Romo Kiai Ahmad Asrori, haul dari Romo Kiai Haji Abdul Latif Bangkalan, dan haul para masyayikh kita. Dan sekaligus kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan cucuran rahmat keberkahan dari mereka. Mudah-mudahan menambah nilai iman kita kepada Allah. Dengan hadirnya di majelis ini menambah mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah irtibat kita, pertalian kita dengan para aulia wassalihin, khususnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan mudah-mudahan tidak keluar dari alam dunia ini kecuali kita jadi orang yang selamat fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dawuh kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah sekali-kali tidak akan menurunkan kesulitan. Allah sekali-kali tidak akan menurunkan bala bencana azab selagi engkau wahai Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Artinya selagi Nabi Muhammad ada di dalam hati kita, kita ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi Nabi Muhammad ada di bibir kita dengan kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, selagi sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad kita laksanakan, Allah menjamin tidak akan menurunkan kesulitan bala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan turunkan kesulitan, bala, bencana, adab selagi masih banyak orang yang duduk di seperti semacam ini untuk
untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bersalawat, untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan majelis ini, pertama kota Bangkalan akan dijadikan makmur, akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang hadir mudah-mudahan akan mendapatkan keberkahan dari majelis ini, menambah nilai iman kita, mahabbah kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena dengan iman dan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, maka inilah kunci untuk kesuksesan kita di dunia maupun di alam akhirat. Sebaliknya orang yang tidak cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mustahil dia akan selamat dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah menegaskan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum." Kalau Allah mengatakan, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad kepada umatmu, wahai umat Nabi Muhammad, kalau ibu bapak kalian, in kana aba'ukum wa abna'ukum, putra putri panjenengan, wa ikhwanukum, saudara-saudari kalian, wa azwajukum, istri atau suami panjenengan, wa ashiratukum, sanak kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian gandrungi itu, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan pekerjaan yang kamu takut merugi, wa masakin tardawnaha, dan rumah-rumah yang kalian cintai itu, ahabba ilaikum minallah, lebih kalian cintai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih kalian cintai wa rasuli, kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amri, tunggulah saatnya Allah akan turunkan bala bencana kepada kalian. Na'udzubillah min dzalik. Para rekan, para hadirin, yang namanya bala bencana bukan cuma tsunami, bukan cuma gunung meletus, banjir, bencana angin puting beliung, itu bencana kecil yang dampaknya cuma di dunia. Rumah hancur terkena puting beliung, dibangun 1 bulan 2 bulan sudah bagus kembali. Aceh terkena tsunami, meluluhlantahkan Aceh, berapa tahun dibangun sudah bagus kembali. Kota Jogja hancur berantakan kena bencana gunung meletus atau gempa bumi, habis itu kota Jogja, tapi dibangun kembali 2-3 tahun sudah lebih bagus kembali. Kaki terkena kecelakaan dan kena musibah bencana kecelakaan, patah, dibawa ke rumah sakit, dia sembuh dengan sekejap. Begitulah, tapi ini adalah bala yang kecil yang dampaknya cuma di alam dunia. Tapi bala yang paling besar, bala yang paling agung, dampaknya di dunia dan akhirat, dia akan sengsara dunia dan akhirat. Lunturnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lunturnya kita, mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sudah luntur dari lubuk hati kita, ini adalah bencana yang akan mensasarkan kita baik di dunia maupun di alam akhirat. Oleh karena itulah para hadirin, banyak sekali terjadi orang-orang yang karena tidak cinta kepada Rasulullah, yang merecehkan Rasulullah, dia kena bencana di dunia ini, belum nanti di alam akhirat. Oleh karena itulah
Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuba liman yarani wa amana bi. Beruntung sekali orang yang pernah melihat aku, kata Nabi, dan dia cinta, dia sayang, dia mahabbah cinta kepadaku, kata Rasulullah SAW. Siapa yang pernah melihat kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain adalah para sahabat-sahabat Nabi melihat keindahan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat sinar cahaya Nabi Muhammad. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, kata Allah, telah datang kepada kalian wahai manusia nur, cahaya. Siapa cahaya? Tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dilihat oleh para sahabat, kemudian melihat akhlaknya Nabi, melihat ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat mukjizat yang diberikan Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Habib Andi minha takfirul qalil wa burul alim wa taslimul hajar wa ta'atus syajar wa insiqaqul qamar. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memperbanyak apa yang sedikit. Makanan yang cuma bisa dimakan orang 3 orang bisa dimakan ribuan orang. Ini karena keberkahan dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa burul amil, dapat menyembuhkan penyakit apapun penyakit. Terjadi ketika satu sahabat peperangan Uhud selesai, orang ya, keluar matanya ini keluar dari kelopaknya, kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil kelopak matanya, dimasukkan kembali dan diusap oleh kanjeng Nabi, maka sembuh. Dan mulai saat itu matanya terang, lebih terang dari sebelumnya. Inilah mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW, disaksikan oleh para sahabat. Wa taslimul hajar, batu-batu itu bersolawat bersalam kepada kanjeng Nabi Muhammad. Wa taslimul ta'atus syajar, pohon-pohon itu dipanggil oleh Rasulullah, itu datang dengan sendirinya. Wa insiqaqul qamar, dan beliau dapat membelah bulan menjadi 2 belah. Inilah keagungan dan kebesaran Nabi Muhammad yang disaksikan oleh para sahabat Nabi. Tuba liman yarani wa amana bi, kata Nabi. Beruntung sekali orang yang pernah melihat aku dan dia sayang cinta kepadaku, yaitu para sahabat. Wajar para tretan melihat keindahan Nabi, melihat mukjizat Nabi, melihat keindahan Nabi Muhammad SAW, mereka sayang, cinta, beriman kepada Nabi Muhammad. Fatuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Lebih beruntung orang yang tidak pernah melihat kanjeng Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi kita Muhammad. Dia sayang kepada Rasulullah SAW dan melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, memintai Rasulullah, dan dia melaksanakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Ini yang lebih beruntung. Siapa mereka? Tidak lain adalah kita yang hidup di abad 21 ini. Kita tidak pernah melihat kanjeng Nabi Muhammad. Kita tidak pernah ikut-ikut melihat keindahan Nabi Muhammad. Kata Imam Busiri, wajahnya Nabi halus seperti bunga, kazahri fi karafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wal dahri fi imani. Wajahnya Nabi halus seperti bunga, mulia seperti bulan purnama, rendah hati seperti lautan, bersemangat tinggi seperti zaman. Lam ya'ti basyarun ala mithli khalqi fi mahasin nawarihi wa sam'ihi wa lukhi. Tidak ada satupun manusia yang dapat menyamai beliau di dalam kesempurnaan pandangan matanya, kesempurnaan pendengaran dan tutur katanya. Pada tajibu makhlukun fil wujud di alam misali, tidak ada satupun wujud di alam dunia ini yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad, yang lebih baik dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dilihat oleh para sahabat.
Sahabat melihat semuanya, maka beruntung mereka. Tapi kita tidak pernah melihat keindahan Nabi Muhammad, tapi kita ini cinta kepada beliau. Kita mengikuti ajaran beliau. Ini lebih beruntung kata Nabi. Oleh karena itulah para peretan, para hadirin, pertahankan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, pertahankan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa yang terjadi saat ini para rekan, sudah banyak orang yang kendor imannya, kendor itu mahabbahnya kepada Nabi Muhammad. Dengan peringatan semacam ini, peringatan Maulid, mari kita segarkan hati kita. Kita percantik akhlak kita nyontoh akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sebab apa yang terjadi di negeri kita, terutama krisis demi krisis, kesulitan demi kesulitan, ini berangkat dari krisis moral, krisis akhlak. Kalau sudah manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang rukuk dan yang sujud semakin langka, sementara dosa-dosa jadi kebanggaan, maka yang datang adalah bencana bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yarfa'u illa bitaubatin, dan tidak akan diangkat itu musibah, bala dan lain sebagainya, kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah dan kembali kepada jalan yang sudah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita, memberi keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan guru-guru kita yang sudah wafat mendapatkan cucuran rahmat keberkahan dari majelis semacam ini, dan mudah-mudahan diampuni segala kesalahan-kesalahan, dan mudah-mudahan diangkat derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pun kita semuanya akan mendapatkan keberkahan dari mereka, dan kita tidak kembali kepada Allah kecuali kita dijadikan orang yang husnul khatimah ma'anaili syafa'atil utama min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat. Inilah para hadirin yang dapat saya sampaikan. Allahumma ja'al jam'ana hadirin jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la ma'zuran wa la ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.